Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan pelajaran nahwu kita. Pada bab lalu kita sudah membahas jumlah. Jumlah itu ada berapa macam, Bu Fi? Ada dua. Ada dua. Satu Jumlah ma'rifah. Jumlah ismiyah. Ya, dan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu apa? Jumlah yang diawali dengan isim. Iya. Jumlah fi'liyah? Yang diawali dengan fi'il. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu luar biasa itu. Sudah bisa Tapi nangkap. belajarnya sehari satu. Ya nggak apa-apa. Memang bertahap. Belajarnya bertahap. Ya, tapi emang nggak bisa buru-buru saat saya kan Iya. emang udah lama, udah tua. Jadi satu-satu saya pelajarin. Makanya saya ngajarnya juga pelan-pelan gitu kan. Sehari. Ya, Ibu Nini masih ingat jumlah ada berapa? Apa Ustaz? Jumlah ada berapa macam? Ada dua. Apa saja sebutkan? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Apa itu ismiyah? Yang jumlah ismiyah diawali dengan isim. Fi'liyah? Fi'liyah diawali dengan fi'il. Emang suara saya kecil ya, Bu? Nah, Saya takut dengar Ustaz. Ya, baik. Sekarang kita melihat meninjau macam-macam isim ya. Isim. Modelnya isim, bentuknya isim, macam-macamnya itu apa saja sih? Ustaz, Kenapa? halaman berapa? Halaman 9 modul 1. Oh, Metode titis. ya Ustaz. Ya, satu, isim ditinjau dari perubahan harokat huruf akhirnya. Jadi apa? Harokat huruf akhirnya ya. akhirnya. Jadi dilihat dari harokat huruf akhirnya. Jadi dilihat dari harokat huruf akhirnya, isim itu terbagi dua model. Satu yang harokat huruf akhirnya bisa berubah-berubah. Yang kedua, isim yang harokat akhirnya tetap tidak bisa berubah. Yang berubah-berubah itu namanya isim mu'rob. Kalau yang tetap tidak berubah-berubah, harokat akhirnya itu namanya isim mabni. Ya. Isim mu'rob itu apa sih yang berubah-berubah akhirnya? Ini contohnya. Kita ambil contoh kalimat ar-rajulu. Isim awalnya itu kan marfu ya. Bila belum ada sebab yang merubahnya atau yang menjadikan dia harokatnya berubah, itu awalnya marfu. Oh, awalnya marfu. Pokoknya isim kalau pertama masih sendirian gitu ya. Iya. Itu marfu. Marfu. I'robnya ya. Harokat akhirnya domah gitu ya. Ya. Kemudian dia bisa berubah menjadi fathah. Contohnya ar-rajulu jadi ar-rajula gitu ya. Kapan dia berubah? Gitu kan? Harokatnya itu kapan berubah atau pertanyaannya kenapa harokatnya itu berubah gitu kan ya? Dari doma menjadi fathah, dari marfu menjadi mansub. Nah, pertanyaannya ini jawabannya adalah di saat dia menduduki posisi mansub seperti posisi objek gitu ya. Objek itu harus isi mansub. Kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya maf'ul. Maf'ul itu ada macam-macam gitu ya. Saya ulang. Kapan isim itu i'robnya marfu? Ibu Pi. Kapan isim itu harokat akhirnya itu domah? Marfu. Ya, itu apa namanya? Yang hurufnya memang nggak berubah gitu, Sat. Bukan, itu mah isim mu'rob. Iya, sekarang ini pertanyaannya Isim. Kapan isim itu i'robnya marfu? Marfu. Kalau dia sendirian. Itu ikonnya domah. Kalau dia sendirian, Sat. Nah, di saat dia masih sendiri, ya, masih sendirian, belum dimasuki
amil atau huruf-huruf yang merubah dia gitu ya, atau belum menduduki jabatan-jabatan, masih sendiri. Nah, kalau dia masih sendiri itu ya itu tadi Marfu ya. marfu. Jabatan Ustaz. Ya, nanti kalau dia ada pasangannya isi marfu lagi, nanti jadinya mubtada khobar gitu kan ya. Kalau dia masih sendirian pokoknya marfu aja. Kenapa dia masih sendiri? Kenapa dia marfu? Pertama masih berdiri sendiri gitu ya. Yang kedua menduduki jabatan marfu. Boleh ditulis. Kapan isim itu marfu? Jawabannya Jika dia masih sendirian. ketika masih berdiri sendiri. Sendirian. Atau ketika menduduki jabatan garis miring posisi marfu. Apa saja posisi marfu ya nanti akan kita bahas berikutnya ya. Kita baru pengenalan saja ini. Marfu itu ikonnya domah ya. Ya, marfu domah. Simbolnya domah. Tanda marfunya beda-beda nanti. Kemudian isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah harokat huruf akhirnya. Jadi bisa marfu, bisa mansub. Contohnya ar-rajulu, ar-rajula. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan isim itu i'rabnya mansub? Jawabannya saat dia menduduki posisi mansub. Posisi atau posisi garis miring jabatan mansub. Misalnya sebagai objek. Objek dalam kurung maf'ul. Maf'ul, M-A-F-U-L. DLL ya dan lain sebagainya. Ada nanti jabatan-jabatan yang mansub lainnya. Kemudian perubahan yang ketiga ialah majrur. Jadi bisa juga harokatnya kasroh gitu ya. Ar-rajulu, ar-rajula, ar-rajuli itu namanya isim mu'rab. Yaitu isim yang harokat huruf akhirnya bisa berubah-berubah. Kapan dia majrur? Yaitu kapan isim itu majrur? Ada huruf jar di depannya. Ya, ketika dimasuki huruf jar atau berposisi sebagai mudhofun ilaih. Ketika dimasuki huruf jar, diawali huruf jar atau berposisi sebagai mudhofun ilaih. Mudhof ilaih. Dah, itu isim mu'rab. Adapun tanda-tanda i'rabnya beda-beda ya. Nanti akan kita pelajari. Kemudian isim mabni. Apa itu isim mabni? Yaitu isim yang harokat huruf akhirnya tetap tidak berubah-berubah. Contohnya isim domir. Apa saja isim domir? Wahumahum, hiyahumahunna, anta antuma, antum, anti antuma, antunna, ana nahnu. Itu harokatnya tetap, tidak boleh dirubah-rubah. Karena itu konsep. Konsep untuk kata ganti. Juga isim isaroh. Seperti hada, hadihi. Terus apa? Ulaika, haulai, yang semacam itu tetap tidak boleh dirubah-rubah.
Juga isim istifham, isim untuk pertanyaan. Kalau isim isyarah itu untuk kata tunjuk, kalau isim istifham itu untuk pertanyaan. Allahu Akbar. Kaifa gitu ya. Kaifa haluk gitu. Atau isim mausul, kata sambung. Isim mausul, kata sambung seperti alladzi, alladzina, allati. Dan banyak lagi nanti akan kita pelajari pada halaman-halaman berikutnya. Nah, itulah isim mu'rab dan isim mabni. Kita ulang, apa itu isim mu'rab? Isim mu'rab yaitu Isim yang harokat huruf akhirnya bisa berubah. Apa itu isim mabni? mabni yang tidak dapat berubah. Ya, harokat kalimat yang harokat huruf akhirnya tidak dapat berubah atau tetap. Itu namanya mabni.